Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil UMKM Kampung Edamame dengan produk edamame crispy dan juga okra crispy yang beranggotakan dengan saya sendiri Nadia Intan Karina, Putri Dila Prastika, Alfia Mardatillah dan juga Rangga Wijayata. Edamame atau kedelai merupakan salah satu komoditas pangan bergizi tinggi dan sumber protein nabati yang rendah kolesterol. Dengan harga terjangkau, kedelai dapat dimanfaatkan dalam bentuk biji kering dan biji segar atau direbus. Varietas kedelai dalam bentuk segar yang banyak digunakan adalah edamame atau vegetable soybean. Edamame biasanya dikonsumsi dalam bentuk polongan. Okra dikenal sebagai tanaman multiguna karena hampir semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Bagian batang tanaman okra dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar dan sebagai fiber atau serat yang biasa digunakan pada pembuatan pop kertas. Buah mudanya dapat dimanfaatkan dengan cara dimasak sebagai sayur, digoreng, atau sebagai lalapan. Lendir buah okra sendiri mempunyai khasiat sebagai bahan pencahar dan ekspektoran atau dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan emulsifier pada industri makanan maupun kertas. Selanjutnya adalah profil usaha. Kampung Edamame merupakan salah satu program pengembangan bertanggung jawab Responsible Development Project yang diprakarsai oleh PT Gading Mas Indonesia Teguh yang disingkat menjadi GMIT sejak tahun 2019. Kampung Edamame ini berada di Desa Curah Kates, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. PT Gading Mas Indonesia Teguh yang merupakan anak usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Dalam program ini, GMIT menyediakan bahan baku edamame kepada sejumlah UMKM binaan termasuk Kampung Edamame. Kampung Edamame ini mereka juga mendorong dan memberdayakan masyarakat sekitar pabrik dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengolah edamame dan okra menjadi produk inovatif yang memiliki nilai tambah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan status sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas utama yang dilakukan selama ini seperti 1. Pelatihan dan pendampingan, yang kedua, riset dan pengembangan, yang ketiga, pemasaran, penjualan dan perizinan, yang keempat, peningkatan citra perusahaan dan produk, yang kelima, produksi dan dukungan teknis. Identifikasi produk. Nuryani menyatakan sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Jember pun mulai memanfaatkan kedelai jenis ini sebagai bahan baku produksi. Pada saat ini, kami telah memproduksi edamame crispy, pia edamame, rempeyek edamame. Produk-produk tersebut kami buat dengan memanfaatkan edamame sisa produksi dari PT Gading Mas Indonesia Teguh, ujarnya pada Jumat 18/11/2022. Untuk mendukung pemasaran, Kampung Edamame telah menggunakan berbagai saluran distribusi, baik secara offline atau melalui toko oleh-oleh maupun secara online. Produk kami telah dibeli oleh konsumen di berbagai daerah. Kami juga memasuki toko oleh-oleh di daerah Jember. Di Kampung Edamame memiliki 4 produk, yaitu edamame crispy yang dijual 100 gram seharga Rp25.000. Ia akan bertahan 6 hingga 7 bulan. Okra crispy dijual seberat 40 gram seharga Rp40.000. Ia akan bertahan 6 hingga 7 bulan. Pea edamame 100 gram seharga Rp15.000 dan pia edamame dijual dengan seharga Rp20.000 dalam kemasan berisi 10 dan bertahan hingga 10 hari. Laporan keuangan UMKM sebelum pendampingan. Diketahui, biaya bahan baku edamame itu harganya Rp5.000 per kilogram. Untuk packingan, 2.500 satu lembar. Untuk okra, Rp10.000 per kilogram. Biaya peralatan, seperti timbangan pembeliannya seharga Rp200.000. Vacuum frying, Rp40 juta. Hand sealer, Rp950.000. Untuk biaya lain-lain dan BOP seperti tenaga kerja borongan, yaitu 10 hingga 7 orang dengan gaji Rp100.000 per orang. Tenaga listrik digunakan dalam 3 kali penggorengan dengan
sebanyak Rp100.000. Minyak dorang kelapa penggunaannya 60 liter dengan harga Rp1.788.000. Pendapatan yang harga jual produknya edamame crispy 100 gram dengan harga Rp25.000 dan okra crispy 40 gram dengan harga Rp40.000. Jumlah produksi edamame 40 kg per hari, untuk tanam okra 12 kg per harinya. Lalu berikutnya untuk solusi laporan setelah pendampingan, yang pada periode pertama pada bulan Juni 2024 yang berupa pendapatan. Yang pertama, edamame crispy 100 gram, harga jual Rp25.000 per pieces. Produksi sama dengan 40 kg per hari kali 30 hari sama dengan 1.200 kg. Jumlah kemasan 1.200 kg per 0,1 kg sama dengan 12.000 pieces. Total pendapatan 12.000 pieces kali 25.000 sama dengan 300 juta. Yang kedua, okra crispy 40 gram, harga jual 40.000 per pieces. Produksi 12 kg per hari kali 30 hari sama dengan 36 kg. Jumlah kemasan 360 kg per 0,04 kg sama dengan 9.000 pieces. Total pendapatan 9.000 pieces kali Rp40.000 sama dengan Rp360.000. Total pendapatan Rp660.000. Biaya bahan baku edamame 40 kg per hari sama dikali 30 hari dikali 5.000 sama dengan 6 juta. Packing edamame 12.000 pieces kali Rp2.500 sama dengan Rp30.000. Okra 12 kg per hari dikali 30 hari dikali 10.000 sama dengan Rp3.600. Packing okra 9.000 pieces dikali Rp2.500 sama dengan Rp22.500. Pembahasan dan hasil analisis. Biaya bahan baku sebesar 62.100.000 mencakup pembelian edamame, okra, dan biaya packing untuk kedua produk tersebut. Biaya tenaga kerja mencapai 30 juta untuk 10 orang pekerja borongan dengan upah 100.000 per hari selama 30 hari. Biaya ini relatif tinggi tetapi wajar meningkat skala produksi yang besar. Total biaya overhead pabrik adalah 10.788.000 yang mencakup biaya listrik dan minyak goreng kelapa. Total biaya produksi adalah 120.888.000 yang merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Harga pokok produksi per pieces adalah 4.899.000. Harga pokok ini menentukan dasar untuk menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar. Dengan harga jual edamame crispy Rp20.000 dan okra crispy Rp40.000. Margin keuntungan yang diperoleh cukup besar. Laporan laba dan rugi menentukan laba besar bersih senilai Rp553.652.833.000 setelah dikurangi biaya produksi dan penyusutan peralatan. Laporan perubahan ekuitas modal menunjukkan peningkatan ekuitas modal dari 200 menjadi 200.000 menjadi Rp753.662.833. Meningkatkan ini mencerminkan keuntungan yang dihasilkan selama periode tersebut. Laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan total aset sebesar 5.900
403.66 dan total ekuitas sebesar 753.682 tanpa adanya liabilitas.